yang bagi kami adalah orang tua kami, Pak Usman, Pak Suryadi, Pak Ketua LPM, Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, Pak Zaini Kosim. Bapak yang saya hormati sangat banyak nih Pak. Pak Mulyadi, Ketua DKM, Pak Gus Salim, beliau juga Ketua DKM Masjid, dan juga banyak mendampingi ya bapak-bapaknya tadi gitu. Yang saya sebut tadi, alhamdulillah siang ini kita diizinkan Allah untuk bertemu di majelis ini, di Mushola Nurul Huda ini. Semuanya ini adalah karunia Allah, dan tentunya menjadikan kami sampaikan, tentunya Bapak Ibu telah membaca acara yang telah kita share di WA Group. Bapak Ibu telah membaca bahwa kita ada program, mungkin ini yang terakhir dari kepengurusan DKM Mushola Nurul Huda, tapi kan ini hanya menjadi satu jembatan kebaikan dari yang bisa kita bagi dari orang ke orang, dari warga ke warga, dari jamaah ke jamaah. Ini seperti itu. 1 Desember 2024 pengurusan akan bergulir kembali kepada 5 tahun, bahkan dalam periode yang kedua menjadi 10 tahun. Waktu apapun yang menjadi saksi repot juga harus diambil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Yang saya hormati tentunya ini bapak-bapak yang saya hormati sangat banyak nih Pak. Pak Mulyadi, Ketua DKM, Pak Gus Salim, beliau juga Ketua DKM Masjid, dan juga di kami adalah sebagai Ketua Pembina juga. Yang saya hormati bapak-bapak yang bagi kami adalah orang tua kami, Pak Usman, Pak Suryadi, Pak Ketua LPM, Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, Pak Zaini Kosim, dan juga Pak Bokeng, Pak Jutang, dan bapak-bapak lainnya. Ibu-ibu juga, mungkin saya nggak mau menyebutin satu demi satu, tapi kalau lihat wajahnya dan senyumnya, saya paham beliau adalah orang-orang yang layak kita hormati, karena beliau sudah banyak mendampingi ya bapak-bapaknya tadi gitu. Yang saya sebut tadi, alhamdulillah siang ini kita diizinkan Allah untuk bertemu di majelis ini, di Mushola Nurul Huda ini. Semuanya ini adalah karunia Allah, dan tentunya menjadikan suatu catatan tersendiri bagi kita semua kalau hadir di sini, karena ini untuk yang sekian kali ya program acara yang kita susun ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan kesempatan, yaitu suatu nikmat yang luar biasa. Salam untuk Rasulullah Muhammad, sahabat, para pengikut, dan keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di dalam undangan yang kami sampaikan, tentunya Bapak Ibu telah membaca acara yang telah kita share di WA Group. Bapak Ibu telah membaca bahwa kita ada program, mungkin ini yang terakhir dari kepengurusan DKM Mushola Nurul Huda untuk periode 5 tahun ya Pak ya, yang akan berakhir 31 Desember 2023, yaitu program apa? Program Nurul Huda Berbagi. Kami 5 tahun, bahkan dalam periode yang kedua yang menjadi 10 tahun, kita telah berusaha untuk menjadikan Nurul Huda itu tempat yang nyaman sebenarnya Pak. Fungsi untuk ibadah kita telah perbaiki dari waktu ke waktu. Apapun yang menjadi nasihat, masukan, ataupun kritik, pasti kita akan respon. Pasti itu semuanya. Boleh dicek gitu. Nah, fungsi sosialnya Pak Ibu mungkin kita belum maksimal. Kita berusaha untuk menjadi suatu tempat, menjadi suatu fungsi yang bisa menjembatani apa yang bisa kita bagi pada saudara-saudara kita. Mungkin Bapak Ibu adalah bagian kita yang
kami menyebutnya kalau layak dibagi nanti ibu dan bapak mohon jangan tersinggung, tidak bermaksud untuk itu, tapi kayaknya hanya menjadi suatu jembatan kebaikan dari yang bisa kita bagi dari orang ke orang, dari warga ke warga, dari jamaah ke jamaah. Ini seperti itu. 1 Desember 2024 pengurusan akan bergulir kembali kepada masa bakti yang baru 5 tahun mendatang. Nanti kita akan pilih, nanti kita akan laporkan kepada pengurus nanti Muhammadiyah. Itu Pak Sejati. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pagi hari ini, acara siang hari ini mungkin kita kemas berbeda dengan adanya sedikit jamuan yang bisa Bapak Ibu nikmati. Semoga jamuan itu berkenan untuk menjadikan satu tambahan semangat bahwa kita bersama mencintai Mushola Nurul Huda ini. Yang bisa memberikan peran apapun, mari kita tingkatkan. Kita berduyun-duyun beribadah jamaah, mari kita tingkatkan. Kita memberikan suatu kontribusi kebaikan warga melalui Mushola Nurul Huda ini, mari kita tingkatkan. Kira-kira kesannya seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pembawa acara, saya ingin menyampaikan bahwa susunan acara yang ingin saya sampaikan di siang hari ini adalah yang pertama pembukaan saya sendiri ini, yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM Pak Mulyadi, yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Ranting Muhammadiyah yang hari ini diwakilkan Bapak Haji Suryadi. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Pak Ketua LPM, Pak. Mohon berkenan, Pak. Ya, barangkali 30 menitan, Pak. Ya, bubar, Pak. Selanjutnya ada doa oleh guru dan orang tua kita, Bapak Dr. Haji Abdul Salim. Dan yang terakhir nanti pembagian. Itu Pak, sebenarnya sembako, tapi kalau dihitung nggak ada 9 bahan pokok, kurang ya. Belum kita hitung ya. Tadi pakai bahan pokok, Pak, yang kita siapkan. Semoga berkenan. Selanjutnya penutup. Saya buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Mulyadi selaku Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Huda periode 2019 sampai 2023 yang akan berakhir ini. Tapi yang mendatang juga bisa jadi pamor lagi gitu, tapi kita sebut periode sekarang ini. Atau Pak Osman berkenan ya, monggo Pak nanti ya. Ya Pak ya. Kalau jadi kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, makan dulu boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga Bapak dan Ibu bisa menghadiri undangan yang kami sebarkan. Selalu salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kepada kita yang masih patuh menjalankan perintah dan ajaran-ajaran. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 1 ya, yang diwakili oleh Bapak Haji Suryadi. Hajinya masih baru menjadi mantul, masih anak-anaknya. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM Bapak Saprudin Abdul. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Salim selaku Ketua DKM Masjid Al-Barokah, dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan kajian saya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua LPM ya,
yang begitu kalau diundang kemarin dia pasti akan datang. Walaupun waktunya mepet ya pasti datang ya. Setiap acara ini karena LPM kan itu mengawasi pembangunan gitu ya. Jadi pembangunan di Musola Nurul Huda ini seperti ini. Dan alhamdulillah beliau selalu menyempatkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang mendapat undangan ya. Mungkin kalau layak tidak layaknya kita nggak tahu gitu. Biasanya wah saya nggak layak nih, nggak dapet kok gitu kan. Pasti ada yang gitu. Ada yang protes gitu. Tapi dia layak pengen dapet, ada juga yang gitu. Ya. Jadi sini termasuk gimana ya, serba salah tadi. Oke, diatur aja. Jadi saya terima kasih pada Bapak Sulaiman, Bapak Agus Budi, Pak Holid yang bekerja keras untuk kita berbagi. Waktu itu kita berbagi dalam suasana COVID ya. Karena kita mengadakan 2 kali Bapak COVID ya. 2 kali kita mengadakan. Alhamdulillah itu juga ada yang grup ya. Pasti itu ada yang nggak dapat itu. Tapi mohon maaf ya kalau hari ini mungkin ada yang seperti itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini kan berdasarkan laporan dari ketua lingkungan. Kalau Musola Nurul Huda masih jemaah doang, kita nggak tahu siapa yang berhak dan enggaknya gitu ya. Jadi itu sekali lagi saya mohon dimaafkan. Dan mungkin dalam perjalanan 10 tahun kepemimpinan saya mungkin banyak kekurangannya dan banyak kesalahan saya ya. Jadi pada waktu kita terbentuknya 5 tahun periode pertama sampai periode ini, alhamdulillah sih jamaah semakin banyak ya. Alhamdulillah. Karena Pak Mulis saja dari atas sana ke kemari, dan Pak Suryadi saya dibawa ke sana ya. Bukan, bentar ya. Ya, itu nggak apa-apa, kita saling mengisi aja. Jadi karena di sini kita butuh imam, butuh muadzin. Alhamdulillah Pak Mulis siap untuk jadi muadzin dan imam ya. Di sini kan nggak ada menjadi imam, dari pendahan sama Pak Heriawan. Kalau saya masih tim cadangan gitu ya, namanya cadangan. Kalau masih ada yang ini terus saya kalau udah nggak ada sama sekali, nggak ada Pak Dahlan, nggak ada Pak Heriawan, baru saya yang maju. Walaupun suara saya nggak enak gitu dengarnya, karena kadang-kadang saya malu ya untuk menjadi imam karena masih ada yang masih fasih ini bacaan Al-Quran. Walaupun setiap malam minggu belajar Al-Quran, tapi udah kagak masuk itu. Udah gimana gitu ya? Karena menyudah ini jadi nggak ada yang membekan gitu. Itu ya, jadi kalau kesejahteraan tadi apa? DKM, Dewan Kemakmuran Masjid ya. Walaupun kalau kita dikit-dikit lagi kita menjadikan masjid ini. Siap nggak Bapak Ibu? Siap. Kalau kita siap ya nanti kita akan resmikan ya. Kita akan resmikan untuk menjadi masjid. Karena secara ini kan udah jadi masjid. Ada sholat Jumatnya gitu ya. Kalau ada sholat Jumat ya pasti itu masjid ya. Jadi itu gara-gara COVID itu. Gara-gara COVID kita bisa melaksanakan sholat Jumat keterusan sampai sekarang. Saya nggak pernah ke Mujahidin lagi, nggak kalau barokah lagi ya. Dekat ini. Dan juga kita sudah menyalakan sholat Id dan Idul Adha dan Idul Fitri sudah menyalakan sendiri. Jadi secara ini ya memang kita sudah diakui untuk menjadi masjid. Cuma saya kalau kurang dukungan maka saya lebih baik musolahnya. Mengapa musolah kan lebih ringan ini, maksudnya kegiatannya yang nggak tapi terlalu dini kan.
Ini karena kita udah hampir menjadi masjid ya, tinggal ngomong aja sama soal udah siap untuk dijadikan masjid ya. Siap Pak Ustaz ya? Iya. Ya nanti Pak Yusman mau coba jadi imam. Oh, berenung kan di sini. Jadi merebut mah nggak ada, banyak merebut ya. Merebut banyak. Jadi itu jadi kendalanya imam kan. Imam jadi SDM ini imam. Kalau kita cara ini mah bisa aja ya. Bisa aja kita untuk menjadikan satu masjid ini, musola ini jadi masjid ya. Karena kegiatannya pun sudah hampir menjadi kegiatan masjid ya. Karena ada TPA-nya, TPA ya, itu taman baca Al-Quran ya. Ini sudah ada Bu gurunya. Bu Juju itu dia pandai ngaji juga pandai nyanyi ternyata Pak. Juara 1 dia karaokean kemarin jalan-jalan. Oh, DKM pinter ngajinya. Jadi kemarin udah jalan-jalan dari sama PRT sampai di sana hujannya nggak berhenti. Karena apes ada. Baru nyampe ada hujan, gitu ya. Udah nanjak kita emang usia kita mainnya juga udah ngos-ngosan. Kata Payancil sudah gua sampai nyesekin jalan. Musola di bawah ada apa yang atas atas gitu. Jadi itu ada kegiatan. Jadi kegiatan RT 5 ya, RT 5 RT 6 ya bersatu gitu. Dari jemaah musola Nurul Huda. Itu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di musola Nurul Huda. Taksin setiap Ahad, malam Ahad ya, habis Isya. Tapi pesertanya itu juga. Saya kata PRT, Pak Ustadz Dahlan, kalau usah dikasih tugas-tugas ya. Kalau kasih tugas, bubar. Bisa cari hukum-hukum yang bubar itu bilang. Kagak ada, pokoknya ngaji aja biasa membetulin itunya. Tadi nama huruf-huruf maksudnya itu ucapannya. Gitu, jadi alhamdulillah sekarang masih ada 10 orang masih bertahan gitu. Oh kan nggak mau saya ajak. Seperti itu, jadi taksin kuliah subuh setiap Ahad pekan ke-1 dan ke-3 gitu. Tapi alhamdulillah ada 30 orang jamaahnya. Cuma ibu-ibu nih yang belum ada, cuma ada Bu Nami doang ya sama ada 3 orang Bapak sama Bu Basio. Bu Yati lagi merumput aja. Jadi itu alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Itu karena kerjasama kita. Saya harapkan semua kerjasama itu terus berlanjut, terus kita lanjutkan ya. Lanjutkan, walaupun siapa yang menjadi pemimpinnya, siapapun yang menjadi ketua DKM-nya, nggak apa-apa, saya ganti nggak apa-apa. Yang penting sangon. Ada sangonnya Pak, kalau sangon yang gede lumayan sama saya. Itu yang atas kalau tidur. Jadi siapa ya? Tapi pokoknya disebut saya lagi. Betulnya kan saya waktunya itu nggak ada. Kenapa? Karena saya kan di single parent gitu ya. Jadi pagi kan ngogor-ngogorin lagi lah kota. Jadi mama saya kadang repot nyapu, ngepel gitu ya, masak. Jadi curhatnya sama bapak sama ibu ya. Jadi itu, jadi udah waktu saya udah capek gitu. Ternyata capek jadi ibu gitu ya. Baru tahu saya setelah nggak punya istri gitu ya. Jadi itu benar-benar walaupun masak diri aja itu pegel kaki
Udah bosan, capek masa. Seperti itu, Bang Jai ini aja, Bang Jai ini lagi mesem-mesem. Kalau saya nyari lagi kesianan Yanto. Jadi seperti itu ya, itu Indonesia sedikit ya. Jadi kita mau saya pegang ngantuk. Karena habis makan dikit isi perut, kadang-kadang apa kenyang ngantuk. Perut kenyang mata ngantuk itu udah hukum alam gitu. Begitu, jadi semua kegiatan itu ya memang kalau secara ini mah dihitung setiap Jumatan dapatnya paling nggak 500, paling tinggal 1 juta ada, tidak pernah 1 juta. Itu kemarin itu ada yang 500 kemarin dapat 11 juta ya Pak. 11 juta 965.000 itu mah luar biasa ya. Kalau seperti itu mungkin tiap Jumat begitu ya, mungkin kita bisa bangun ini kali ya. Jadi banyak itu, karena itu berapa bulan, dari Agustus sampai Desember itu berbuka. Lumayan itu deh. Kalau kemarinnya mah nggak seberapa ya, tapi alhamdulillah banyak partisipasi yang kita nggak tahu donatur yang menyumbang gitu. Karena nyeposin proyek ada perpean aja ada berapa mungkin 15 ada 15 perpean. Bocapan ada, kalau ada 3 juta begitu, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu yang menginfakkan sebagian rezekinya. Dan juga saya juga belum pernah tahu yang memberikan subuh berkah gitu, subuh berkah. Setiap subuh ada tuh makanan tuh, ya tuh saudara ya, iya. Cuman kalau kita datang kita pikirnya aman ya nggak bagian. Bubar ya langsung memakai ini lagi kalau memantah salam lagi dalam dapat itu masih. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih tuh. Itu Bu Nikmah siapa sih yang berikan itu? Bu Nikmah ya, iya Bu Nikmahnya kali ya. Itu saya ucapkan banyak terima kasih itu mungkin itu. Mungkin rezekinya dengan itu dia tetap mengalir ya. Iya, kita doakan supaya dia selalu sehat ya, bisa memberikan terus apa yang dia miliki untuk kemajuan musola kita. Saya bicara banyak juga ini ya. Oh Pak. Buang taruhannya. Sampai asal dia udah kenyang pun ya dengan mikirin masalah. Saya udah nggak mikirin masalah lagi. Ntar saya mau bekal ya. Pada jibun berkah gitu. Jadi itu banyak gitu. Jadi tolong kita teruskan. Ada lagi Jumat berkah, benar-benar berkah. Sampai pagar tabrak. Pagar sampai ambrul. Tabrak bocah. Saking berbut itu. Makin banyaknya. Begitu tabrak, ya udah aja. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki itu Jumat berkah itu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur yang memberikan Jumat berkah. Ada yang mengusulkan kepada saya, umumin besok nggak usah ada, nggak usah diadain lagi itu. Saya bingung gitu. Tadi kalau kita nggak adain, emang bocah beriak itu nggak ada. Nggak ada ini. Mau dari mana itu banyak dari mana-mana. Ya. Dari mana? Iya. Ada yang baru mau nyampe doang, mau orang rumah terakhir nyampe kata Bu Yati sama Bu RT. Kayak barokah gitu. Ya mengapa Martin berkatnya doang ya Martin nasi. Betul kan begitu ya. Jadi dengan kesadaran kita, jadi udah gitu nggak ada orang tuanya, listrik mengganggu. Jadi kalau yang gitu saya udah repot dan bilanginnya, gimana bilanginnya? Tapi
Insya Allah gitu, masih berjalan. Insya Allah ya, Bu Yati masih berjalan ya, masih berjalan. Kalau mau berjalan bisa saya umumin. Jumat berkah diadakan gitu. Nah, itu kata Pak Agus Budi, itu musyawarah dulu kata Pak RW, no, ketuanya, ketua DKI-nya. Nah itu ketua DKI di belakang gitu, kita harus musyawarah dulu, saya nggak bisa memutuskan begitu aja. Jadi serba salah nih kalau kita putuskan mendadak itu kemungkinan kecewa orang yang donatur itu ya. Iya. Itu banyak kegiatan dan sampai saat ini Musola Nurul Huda masih tetap berjalan ya. Walaupun nantinya kalau sudah jadi masjid saya harapkan ya ibu-ibu datang aja, ada tempatnya untuk sholat ya, ada dia mau subuh itu kan orang jarang, sampai lagi malas ya. Tapi alhamdulillah sini ada 3 baris. Kalau sebaliknya ada 15 kan, kalau 3 baris ya, ada gocap kalau saya alhamdulillah ini banyak pendatang gitu. Yang penduduk aslinya nggak ada. Alhamdulillah saya masih bisa ya. Lalu itu kemudian perjalanan dari pemimpinan saya tadi sudah disinggung oleh Pak Horis, ini adalah pesan terakhir. Terakhir bukan pesan saya mau mati ya. Ini apa kenang-kenangan oleh-oleh atau apa dah pokoknya selama saya menjadi ketua DKI mungkin banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya, banyak lain-lainnya ya. Saya mohon dimaafkan. Pada hari ini saya mohon maaf apabila dalam penyajiannya dan segala macamnya saya juga dibukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih ibu-ibu yang telah menghadiri undangan kami, walaupun hanya sekantong. Tapi ibu-ibu berantusias karena beras mahal ya. Saya kemarin beli beras 13.000. Saya jadi tahu itu beli beras 5 hektar gitu. Itu ya alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan isinya itu bermanfaat ya. Ya nanti mudah-mudahan kedepannya lagi kalau ada rezekinya saya undang lagi Bapak Ibu ya. Ya amin ya Bu. Mudah-mudahan semuanya yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dan semua kepengurusan ini semuanya harus bekerja sama dan mau diajak kerja, mau diajak apa ya, berbagi-bagi ya, mau bagi-bagikan, mau mengatur. Saya rasa itu mengatur belanjaan itu repot itu. Ya, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon dimaaf. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu malah ngantuk dibacakan. Isinya apa tadi Bu ya? Ya? Apalagi Bu Yati kayaknya luas terus ngantuk. Bu karena di depan ya Bu, maaf ya Bu ya. Jadi saya komentari. Terima kasih Pak Pul. Selanjutnya kami mohonkan Bapak Ketua LBM untuk memberikan sambutan. Pak Sabudin, waktu kami persilahkan dengan jangan panjang-panjang ya Pak. Pendek-pendek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua DKM
masjid garis miring musola. Karena secara kegiatan secara de facto-nya udah seperti masjid ya. Hingga melegitimasinya aja ya Pak Usman ya. Secara administrasi mungkin ya. Bagus ya. Bang Mulyadi, Pak Khalid yang selalu semangat terus membuat kejutan. Ya, Pak Ustaz Agus Salim sebagai pembina, Pak RW 04, Ibu-ibu, Pak Suryadi mewakili Gerakan Muhammadiyah. Bersyukur pada siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka menunaikan undangan dari DKM Nurul Huda berkenaan dengan Nurul Huda berbagi. Tidak semua masjid atau musola punya program-program seperti ini yang sifatnya sosial. Yang saya sering hadir ya di Al-Barokah ya Pak Agus sama programnya dan terus di sini. Kalau yang mujahidin bulanan Pak, duafa, yatim piatu dan fakir miskin dan untuk uang dan untuk sembako. Tapi itu semua dia anggap bagaimana kebijakan masing-masing pengurusnya. Dan hari ini kita bersyukur pengurus DKM Nurul Huda sangat peduli dengan bantuan yang mungkin secara nilai dikatakan tidak luar biasa, tetapi kepedulian itu yang kita kasih apresiasi buat pengurus musola Nurul Huda. Beberapa tempat di yang dulu saya suka ngayang-ngayang gitu ya berjamaah. Kalau kita berbagi bercerita tentang masjid musola yang jamaahnya banyak, itu kelihatan hangat, ya, hangat, suasana juga familiar gitu ya, jamaahnya juga enak gitu. Tapi kalau musola yang jamaahnya kering, itu suasana juga dingin Pak musola itu. Ada musola di Aminas bagus, di RT 2 RW 8 di Jalan Bungur. Itu subuhnya paling orang ya, 6 orang ya. Kalau maghrib lumayan, masih satu sap pun juga ada orang mampir, berarti ya. Paling tinggal bagaimana emang pengurus DKM itu tidak hanya aktivitas kegiatan sosialnya, tapi bagaimana menghadirkan suasana masjid itu menjadi suasana yang religi dan jamaahnya juga mendapat ilmu-ilmu yang memang berhubungan dengan investasi akhirat kita. Karena itu kita kasih apresiasi buat pengurus Nurul Huda, wabil khusus di bawah Pak Mulyadi dan partnernya Pak Khalid dan seluruh pengurus yang tadi disampaikan sedikit mengenai setiap subuh gitu ya. Setiap subuh ada warga yang luar biasa. Tidak ada di tempat lain Pak, nggak ada di masjid manapun. Setiap subuh itu ada warga yang berbagi itu. Saya pernah dikasih Yakul, nggak apa-apa subuh-subuh makan Yakul juga. Dan itu inovasi gitu ya, tidak harus roti gitu kan, tidak harus kacang hijau. Yakul kan juga bagus, pencernaannya juga bagus ya. Iklan. Ya, karena waktu itu jamaahnya katanya, jadi saya masih kebagian. Terlepas dari itu, ini adalah kenapa warga sekitar percaya memberikan bantuan atau seperti itu, karena mereka percaya bahwa masjid musola ini diurus dengan orang yang baik. Kalau dia nggak percaya, pasti dia akan pindah Pak Khalid. Ya, terlepas dari warga RT 6 atau RT 5. Apalagi ini kan musola yang antik ya. Dipisahkan dengan satu jalan itu, iya kan? Salat Jumatnya ini penuh, ini masjid induknya gitu. Ya saya rasa itu cuma dari saya. Yang jelas saya bergembira hari ini pengurus masa jabatan DKM Nurul Huda diakhiri dengan Nurul Huda berbagi, dan kepengurusan organisasi sosial khususnya masjid DKM itu tidak ada masa jabatan 2 periode, 1 periode, 3 periode. Nggak ada, bagaimana tergantung masyarakatnya ya Pak. Kalau masyarakatnya rasanya masih cocok ya lanjut gitu kan. Kalau rasanya udah abu-abu ganti kan gitu. Nah sekarang juga bagaimana masyarakat melihat kepengurusannya sekarang ini, yang ini juga salah satu terobosan gitu, membebaskan lahan tanah, membangun gazebo untuk pengajian, latihan panahan, ada olahraganya, tenis mejanya dengan sarana yang luar biasa. Ini juga kan bukan
investasi yang kecil, pasti kos yang besar atas upaya dari para pengurus. Saya rasa itu dari saya. Selamat untuk seluruh pengurus dengan masa jabatan yang tinggal 3 minggu, 4 minggu. Mudah-mudahan Pengurus yang akan datang bisa meneruskan program-program dari KM Nurul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua LPM. Sambutannya yang hangat kita didengarkan aja hangat Pak, dirasakan tidak enak gitu. Pujian-pujian bukan sesuatu yang membuat kami itu bangga ya, tapi membuat kami itu menjadi suatu masukan yang luar biasa itu Pak. Kami memang berupaya. Nah ini momentumnya sebenarnya saat pandemi Pak gitu. Kita mengadakan, kalau kita catat ya perjalanan itu Pak ya, sholat Jumat dan akhirnya berlanjut terus gitu. Itu momentumnya karena itu Pak, waktu itu pembatasan itu Pak ya, pembatasan social distancing itu membuat kami akhirnya berinisiatif. Lalu tanah ini pun gitu, waktu kita diberikan satu amanah untuk menyelenggarakan sholat Idul Adha, itu tanah orang. Minggu depan kita rapat, bismillah, yakin bisa. Kita hubungi 1,3 M, kita harus capek. Tapi alhamdulillah kita nangis, 60% dibebaskan, diwakafkan lah itu tanah. 3 bulan kita selesai. Gitu. Setelah itu kita berinisiatif terus Pak untuk memfungsikan sholat ini menjadi suatu tempat yang semuanya menjadi bahagia kalau kesini Pak gitu. Mau sekedar main-main bahagia, mau tenis meja bahagia, panahan bahagia. Yang utama adalah ngaji, sholat dan sebagainya menjadi bahagia. Kebetulan semuanya ada sumber daya yang cukup. Guru-guru Pak, kita cari untuk ngajar di TBM Pak. Itu pun ada, beliau berkenan. Ya alhamdulillah, berlanjutlah terus. Ini investasi yang luar biasa. Semoga terus kita akan bisa seperti ini Pak. Amin. Itu Pak yang bisa saya tambahkan. Pak Suradi untuk melengkapi sambutan dari pengurus Ranting Muhammadiyah Kubusan, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam rangka berbagi mushola Nurul Huda kepada warga RT 05 dan 6 RW 4 Kukusan. Salawat salam semoga bercucuran di atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang masih istiqomah menjalani segala perintah dan syariatnya. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Nurul Huda beserta jajarannya. Yang saya hormati juga pembina ya, Pak Gus Salim, Mushola Nurul Huda, Pak LPM, Pak RW, Pak RT 5 dan RT 6. RT 5 nggak ada ya? Ya, nggak ada ya. Mudah-mudahan RT 5 dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak-Bapak sekalian, yang saya tidak sebut namanya tidak mengurangi hajat saya kepada Bapak sekalian juga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kebetulan saya di sini mewakili pengurus pimpinan Muhammadiyah Ranting Kukusan. Ngasih tugasnya juga tadi pagi setelah sholat subuh habis pengajian siap gitu. Saya dipanggil oleh Pak Jaka dan Pak Rustam, nanti datang ke musola ngapain gitu. Dalam hal berbagi di musola itu. Nah kenapa emang gitu? Ceritanya seperti itu. Karena Pak Jaka hari ini harus menghadiri keluarganya yang sedang nikahan di Kelapa Gading.
Dan Pak Rustam sama. Ya, keluarga dari istrinya ada acara pernikahan di Cempaka Putih. Ya udah, Pak Suryadi aja. Ya, karena memang ini adalah ya kita di dalam organisasi siap saja Pak ya. Nah, gitu, siap saja dalam memajukan keorganisasian kita semuanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ketua DKM. Saya rasa dalam penyampaiannya tidak ada dukanya. Semuanya suka. Karena apa? Karena sukanya secara bersama-sama Pak. Gitu. Kalau sendirian Pak Mul mungkin ya sudah excited lah kali. Jam rabot sebagainya, dia imam, dia ajan. Ada di musola yang begitu Pak. Dia yang ajan, dia yang komat, ya, dia yang imam. Ya mungkin di Kumsan Pak tidak ada barangkali ya. Nah, mudah-mudahan saja apa yang telah disampaikan tadi itu sama-sama kita dengar. Kemudian saya di sini sebagai apa di ranting Muhammadiyah gitu ya. Ya sudah beberapa periode saya tadinya waktu zamannya Pak Muhayyar almarhum ya, saya sudah jadi pengurus ya di bidang AUM. Ya. Kenapa saya dituliskan di bidang AUM? Karena profesi saya waktu itu jadi guru. Sekarang udah gak jadi guru lagi ya. Udah diserahkan ya gitu sama dengan Pak Mul baru bulan. Nah, karena sudah pindah AUM, karena di dalam AUM juga pun ada ketuanya dan ada bidang-bidang lain menurut sekalian. Ada bidang pendidikan, ada bidang pembangunan. Nah, kemudian saya di bidang pendidikan, kemudian sebagai profesinya. Nah, dalam hal ini, ya, saya juga belum tahu nih, saya masih bidang AUM atau tidak, karena belum ada pengesahan bagus ya. Belum pengesahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Dari cabang Pak pimpinan ya, dari cabang BJ Muhammadiyah BJ yang akan mengukuhkan pengurus ranting-ranting yang ada di cabang BJ. Nah, mungkin saya masih tetap di bidang AUM kali, karena Pak Jaka walaupun tadi sudah ada pemilihan pada waktu 11 November kemarin terpilih permatur. Ya, ada 9 orang yang masuk menduduki jabatan-jabatannya. Dan ketuanya lagi itu Pak Haji Jakaria Asmat SPD MM masih terpilih. Ya, sekretarisnya yang dulu Pak Jenal Bastari, Haji Jenal Bastari SE, yang saya dengar itu adalah Bapak Khalid Yusuf. Nah, itu yang bagus. Susunan yang lainnya belum disampaikan saya sedikit. Nah, dalam hal ini ya saya sangat bersyukur sekali, terutama karena kebersamaan dari pengurus Dewan Kemakmuran Musholah Nurul Huda ini. Saya rasa kalau kegiatannya saya acungin jempol Pak. Banyak sekali kegiatannya. Ya, barangkali yang saya lihat, yang saya dengar itu hanya Musholah Nurul Huda Pak ya, yang cukup banyak kegiatannya. Al-Amanah juga sekarang sudah ada. Adalah kuliah subuh setiap Sabtu. Tapi dia baca Qurannya juga ada siap. Tapi kuliah subuhnya mereka sudah ada ibaratkan. Nah, karena itu ini adalah berkat semuanya. Bukan hanya ketua, tetapi semuanya. Walaupun ibu-ibu tidak duduk di dalam pengurusan DKM, tapi ibu membantunya, memberikan sponsor. Nah, ada bapaknya, Pak, Bu, ada undangan di DKM nih, mau rapat. Ibunya masa diem nggak boleh, gitu. Kan nggak mungkin ya Bu ya. Nah, nggak ada Pak, itu demi untuk kepentingan akhirat gitu. Nah, ibunya nyuruh saja sudah berpahala itu Bu. Cuma nyuruh gitu ya, cuma nyuruh saja gitu. Nah, karena itu ini adalah perpaduan bersama kepada kita semuanya, khususnya DKM Musholah Nurul Huda yang tadi sudah dianggarkan oleh Pak Mulyadi akan menjadi masjid, ya. Ya, barangkali secara de facto ya sudah masjid karena ada diadakannya surat pelaksanaan sholat Jumat, ya. Tetapi tinggal pengukuhannya Pak Gus ya. Nanti pengukuhannya akan dibuka, tinggal nanti lapor Pak. Kalau musola pengurusnya sudah siap untuk menjadi masjid, tinggal lapor saja ke Ranting Muhammadiyah Bukusan. Ya, saya rasa sudah siap ya Pak Gus ya.
udah siap sekali, pembinanya udah oke gitu ya, udah oke sekali. Nah gitu ya. Cuma sayang nanti kalau sudah jadi masjid, apa yang kadang-kadang yang menjadi hambatan kita? Jamaahnya itu, jamaahnya. Mudah-mudahan nanti dengan jamaahnya juga ranting Muhammadiyah Kukusan hanya program nanti tiap-tiap wakaf yang diserahkan ke Muhammadiyah akan diberikan label ya bagus ya, nama ya sini masalah Musola Nurul Huda, ada lambang Muhammadiyahnya. Ini program ke depan. Apa lewat pakai papan nama? Tidak, nanti disesuaikan dengan kondisi dan persetujuan pengurus DKM. Jadi ajak ujuk pasang aja pelan gitu. Tidak gitu ya. Jadi konsolidasi nanti lurus, karena yang ada di bawah itu naungan Muhammadiyah Kukusan itu ada 6 musola dan 3 masjid. Nah ini semuanya akan kita programkan untuk membuat nama. Pertama masuk Masjid Nurul Jannah itu Pak Lurah Pak Gunawan itu sudah secepatnya begitu. Tapi tunggu pengurus yang baru gitu ya. Nah, itu barangkali. Jadi sekali lagi kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kukusan sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang ada di Musola Nurul Huda ini. Mudah-mudahan tadi katanya 31 Desember Pak? Iya Pak. 31 Desember akan berakhir dan 31 Desember. Yang mudah-mudahan ya tadi Pak RT saya dengar suaranya lanjutkan begitu. Ya mudah-mudahan saja terserah nanti jamaah Masjid Amuddin Nurul Huda yang akan menunjuk siapa sebagai ketua DKM-nya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Suryadi atas sambutannya yang beliau menyampaikan tentang banyak hal, terutama terkait dengan Musola kita ini dan posisinya sebagai bagian dari struktural Muhammadiyah ya, organisasi Muhammadiyah. Saya rasa cukup panjang ya Pak acara sampai saat ini hampir 1 jam. Ada lowong saya lihat gitu Pak. Ya. Mohon maaf juga kalau suatu format acaranya memang kita buat gini untuk kita imbangi dengan andekan Jinsol itu masih ada, silahkan Pak untuk mengimbanginya. Atau mungkin nambah pisang juga boleh. Ibu, silakan Bu. Suaranya nggak ada dari ibu itu. Untuk menutup acara siang hari ini kita mohonkan doa kepada Ustaz Dr. Andisetus Haji Abi Salim agar keberkahan acara ini Allah limpahkan kepada kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya udah gak sabar, udah ngantuk. Bapak Ibu sekalian, dalam berbagi ada 3 komponen yang terlibat. Yang pertama donatur, yang kedua pelaksana, yang ketiga penerima. Yang pertama kita doakan kepada para donatur, mudah-mudahan apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan, apa yang sudah diberikan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan dan ganjaran yang lebih banyak lagi dari apa yang sudah diberikan pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kita doakan pelaksana, dalam hal ini DKM Musola Nurul Huda, ketua, pengurus, dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan roda organisasi Nurul Huda yang memang luar biasa, yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, khususnya di RT 5 dan RT 6. Juga tentunya yang ketiga adalah para penerima donatur
Ya, tentu kita sebagai penerima, kita jangan lupa kita doakan para donatur kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, dan mudah-mudahan kita berharap kalau hari ini kita sebagai penerima, mudah-mudahan suatu saat nanti kita sebagai pemberi. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya doa ini kita diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberkahi segala rezeki kita, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat beragama, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat bangsa seagama. Punya urusan yang memudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada warga kita yang sedang sakit, diangkat penyakitnya, yang punya urusan, punya hajat, punya keinginan, punya impian, punya harapan, juga mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mari kita awali dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma in kana rizqun fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ar fa ahrisu, wa in kana mu'assaran fa yassirhu, wa in kana haraman fa takhirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ghafar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Haji. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah acara pada akhir semua rangkaiannya, dan saya sebagai pembaca mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kata-kata saya kurang berkenan ataupun mungkin hal-hal lain yang membuat tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Dan kita akhiri acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang saya hormati, dari saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ntar dulu. Terus Bu Siani. Ntar dulu. Sofia, Ibu Sofia, udah 345. Satu lagi, Bu Juju dah, Bu Juju, maju Bu. Nanti secara berurutan, yaitu Pak Mul, Pak Agus Salim, Pak Haji Suryadi, Pak LPM sama Pak Usman Haliana. Pak Ewe, satu Pak Ewe. Pak Usman, Pak Haji, sini Pak Haji. Bu Murniatun. Nah, siapa yang foto Pak? Dokumentasi Pak. Pak, dokumentasi Pak. ya Pak. Dokumentasi Pak. Ini, belakang. Ya Pak. Yang kedua Pak Agus Salim, Ibu Asima. Kita terdengar. Terus Pak LPM, Ma Arni. Terus Bu Siani, Pak
ya Pak Usman, Pak Usman, masuk ya. Pak, itu sekalian aja, kalian lagi, kalian biar saya ini. Terus Bu Jujo, Pak Ella. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya nanti saya urutin lagi ke tim